Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya setelah kita membahas kemarin apa aja yang sudah dibahas, noun, verb, ya. And now we are going to discuss about adjective. Adjective is a parts of speech in English, ya. Okay, what is adjective actually? Yeah, adjectives are words used to describe person, places, things, animals, and events. Adjective itu adalah kata sifat, fungsinya untuk menjelaskan person, places, things, animals, and events. Berarti menjelaskan apa? Kata benda, ya. Adjective itu selalu digunakan untuk menjelaskan kata benda. Ingat ya, describe noun. Okay. These are the example of adjectives. Color is adjective. Warna itu kata sifat, ya. Size, sound. Kemudian shape, bentuk. Number juga kata sifat, ya. Kemudian taste, rasa. Weather, cuaca. Texture, itu juga kata sifat, ya, adjective. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman agak belum paham, ya, tentang adjective itu bisa juga dibentuk dari kata kerja, ya, dan itu tinggal ditambah ing atau ed. Contoh di sini banyak sekali. Amaze itu kata kerja. Kalau kita mau bikin kata sifat, amazing, amazed, ya. Annoying, annoyed, itu dari kata to annoy. Jadi kata sifat juga ada beberapa kata sifat yang dia dibentuk dari kata kerja. Contohnya dalam tabel yang bisa kalian lihat, ya. Jadi kata sifat itu bisa dibentuk dari kata kerja, dan ini adalah kata-kata sifat yang berasal dari kata kerja, ya. Silahkan nanti untuk dibaca. Kemudian selain dari kata kerja, kata sifat itu, ya, bisa dari kata benda. Kata benda tapi munculnya dari kata benda. Nouns acting as adjectives when used to describe. Nah, ingat ya, ketika noun tersebut digunakan untuk menjelaskan noun yang lain. Contohnya common nouns. Ada light bulb, itu kan common nouns, ya. Common nouns. Ada noun yang terdiri dari bentar. Nah, common nouns, ya, bulb. Light di sini adalah adjective. Kalau bulbnya namanya common noun, berarti light juga kalau saya tanya itu adjectivenya apa namanya? Common adjective. Kemudian proper noun menjadi proper adjective. Seperti apa? Spanish. Spanish itu kan proper noun, ya enggak, orang Spanyol gitu. Bisa juga dia sebagai proper adjective dalam kalimat. Contohnya dalam kalimat Spanish rice, beras asalnya dari Spanyol. Spanish dalam kalimat ini dia adalah adjective, kata sifat dari rice. Beda dengan kalimat seperti ini, I am a Spanish. Beda ya, saya adalah seorang warga Spanyol. Berarti Spanish di sana itu adalah noun, proper noun. Tapi kalau dalam kalimat ini Spanish rice, Spanish di sini adalah adjective karena menjelaskan rice. Ngerti? Oke, kemudian ada juga ini possessive nouns, tapi dia menjadi possessive adjective pada saat dalam kalimatnya seperti ini, Mrs. Glover's student, siswa atau mahasiswanya Ibu Glovers. Mrs. Glovers itu noun, tapi dalam kalimat ini dia menjadi adjective karena dia menjelaskan noun. Nounnya mana? Student. Ngerti ya? Kemudian bisa juga compound nouns. Compound terdiri dari newspaper,
newspaper sama news. Dia kan compound noun, tapi dalam kalimat ini dia menjadi adjective, compound adjective, karena newspaper di sini menjelaskan reporter. Reporter mana? Reporter apa? Reporter koran, newspaper. Ya, jadi kalau ada ditanya nanti dalam soal newspaper reporter, yang mana adjektifnya? Silahkan tunjukkan, jangan bingung. Nah, ada ini mah dua-duanya juga noun. Enggak, ya. Memang ini noun, tapi dalam kalimat newspaper reporter, newspaper itu adalah adjective. Adjektifnya apa? Compound adjective, karena dari dua kata. Clear? Oke, it's okay, santai ya. Nah, ada juga nih katanya, ini tadi sudah dibahas juga ya, proper adjective. Proper adjectives itu dibentuk dari proper noun, ya. Seperti proper nounnya China, itu kan proper nounnya kata benda, benar-benar proper. Proper itu nggak bisa tidak ada jamaknya. Proper noun itu ya kata benda yang nggak ada jamaknya. Jadi kan China jamaknya apa? Chinas? Enggak kan? Ireland ada jamaknya nggak? Irelands? Enggak. Itu namanya proper noun. Nah, bisa dibuat proper adjective. Jadi Chinese ya. Kemudian Ireland, Irish, America, American. Nah, habis jadi adjective kayak tadi. Kalau fungsi dalam kalimatnya seperti ini, Spanish rice. Contoh misalkan dari American rice gitu, itu baru jadi adjective. Tapi kalau she is an American di sana tentunya adalah proper noun ya, kata benda. Pusing? No? Gampang ya? Nih, seperti ini contohnya, Central Park is now an American landmark. Nah, an American landmark. Aduh, ada an kan artikel, biasanya kalau an di depannya noun. Yes, betul. Tapi dalam kalimat ini ada dua, ya, American sama landmark. Nah, pasti kalau sebelum noun itu pasti dia sebagai adjective, karena menjelaskan landmarknya warga Amerika. Gitu ya. Oke, santai. Ini saya menjelaskan secara general saja bahwa adjective itu tidak melulu kata sifat yang apa, tapi bisa dibentuk dari kata kerja, ya, kata benda. Ini kita lihat types of adjective. Adjective of quality itu ada honest, kind, large ya. Saya selalu mahasiswa bilang lamun honest ya, jujur teh honest dibacanya. Sejujurnya, to be honest, sejujurnya, honestly, jadi jangan honestly ya, to be honest, no, salah ya, honest bacanya. Oke, kemudian ada adjective of quantity, all, half ya, setengah, itu tuh adjective guys ya, many, few, little, itu tuh adjective. Jadi namanya adjective of quantity. Kemudian adjective of number, di sini ada definite numerical adjective, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 atau first, second gitu ya. Kalau indefinite numerical adjective yang tadi all, half, many, itu masuknya ke sana. Distributive numeral adjective juga itu sama ya, many, little gitu. Kemudian interrogative adjective seperti kata tanya. Kata tanya juga itu adalah adjective. Which is your favorite author? Which-nya itu adjective loh ya. Jadi jangan kata sifat itu ya kata sifat semua, ternyata itu adjective. Demonstrative adjective, every day ya, every apa gitu ya, neither, either, each, another, other, itu adalah adjective. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, kita ke ada lagi jenis adjective, comparative adjective ya. Comparative adjective itu yang big, bigger, biggest. Nah, ini comparative adjective itu ada yang 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, dan ada yang irregular. Jadi adjective-nya itu tidak beraturan. Contoh yang 1 suku kata long, tinggal tambah aja er, longer ya. Kalau 2 suku kata honest, more honest. Yang mana sih 2 suku kata? A sama ness gitu. Happy, happier. Nah, ini kenapa nih? Kok tidak more happy? Nah, itu ada aturannya.
aturannya itu adalah tidak seperti pakai rumus atau apa, tapi disesuaikan dengan pronunciation-nya orang luar. Jadi ini mah benar-benar harus tahu dan harus dihafal kitanya. Ya, narrow jadi narrower. Kenapa tidak more narrow? Gitu. Itu harus kita hafal. Seperti menghafal kata benda ya yang tidak beraturan. Woman, kenapa dibacanya women gitu. Nah, ini yang 3 suku kata seperti expensive, jadi more expensive. Dangerous, jadi more dangerous. Ini tidak ada aturan bakunya ya guys ya. Jadi ada yang pakai more 2 suku kata, ada yang er juga. Jadi ini harus benar-benar kita tahu. Kemudian yang irregular adjective seperti kata good, gak ada gooder. More good gak ada, better. Aduh, liar bu, gimana tuh cara ngebedainnya? Again and again, kita harus tahu dan hafal ya. Kenapa good jadi better, nggak ada rumusnya. Harusnya nggak ada ya. Ini mah benar-benar kita ngikutin cara orang bule ngomong. Dan ini berkaitan biasanya dengan kemampuan mereka, lidah mereka ya. Jadi dia nggak bisa bilang gooder, kayaknya better aja. Padahal kita mah gampangnya gooder gitu. Ya itulah uniknya bahasa Inggris. Oke, lanjut kita ke order of adjective. Maksudnya adalah kalau kita mau membuat kalimat yang di dalamnya adjective-nya banyak, mana dulu nih? Ini urutannya. Determiner atau an atau the ya. Kemudian opinion itu seperti apa sih? Seperti beautiful dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke sini. Ini yang lebih jelas mungkin ya. Nah, order of adjective itu adalah osaskom. Tapi ada juga yang bilang dosaskom. D-nya itu tadi determiner an, the ya. Nih, opinion itu contohnya seperti apa? Bisa dilihat ya. Beautiful. Kemudian S-nya size. Kemudian A-nya age. S-nya shape. Kemudian apalagi? C-nya color. Kemudian O-nya origin, M-nya material, dan I-nya purpose. Aduh, kumaha cina ini pena, ini detailnya sih. Nah, ya. Jadi ini kalau misalkan dalam satu kalimat adjektifnya banyak nih, ya. Determiner dulu, ya. Beautiful, well known. Apa ini? Well known 15th century Italian bla 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 coffee table. Nah, jadi noun-nya yang utamanya di terakhir. Jadi ikutin saja rumus yang ini. Ya, dosaskom. Gitu. Terus kita lihat contoh yang lain lagi yang lebih mudah mana? Yang terakhir, the fantastic famous German sports car. Nah, jadi noun-nya itu di akhir ya, selalu noun-nya di akhir. Jadi kalau mau menjelaskan benda yang sifatnya banyak, ikutin rumus ini, dosaskom ya. Oke, I think enough for today. Selamat menikmati, selamat berpikir. Dan hari ini tidak ada tugas dulu ya, you are free. Tapi selami dulu bahwa adjective itu tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Menulisnya juga harus bisa. Ini adalah order of adjective, itu udah harus benar-benar di luar kepala ya. Oke, thank you again. Thank you for your attention. Feel free to share your ideas, to share your questions in our WhatsApp group. Don't bother. Okay, for today tidak ada assignment at all ya. Selamat menikmati, silahkan bertanya sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.